Sebenarnya setelah saya cek sebelumnya sudah ada mesin yang terbengkalai yang ada di Kecamatan Blangmangan. Jadi proses pengolahan sampah ini adalah yang menghasilkan ini yang nanti ke depannya sebagaimana saya sampaikan tadi dalam kata sambutan, inilah yang bisa kita jual, produksi ini kita bisa jual, dan itulah yang menghasilkan uang untuk PAD. Sehingga program Bruh Jegepeng wujudnya ya seperti ini. Dari sampah diproses sehingga bisa memproduksi, dalam ini memproduksi batako yang sudah ada di depan sini, kantong plastik, bensin, solar, sama minyak tanah, dan kemungkinan ke depan ini kita wujudkan misalnya seperti pakan ternak. Dan inilah kemudian yang dijual dan kemudian menghasilkan uang sebagai pendapatan kota Lok Sumaweng. Dan di sisi lain juga, tadi seperti disampaikan juga, masyarakat pun yang akan melakukan pemilihan sampah rumah tangga pun nanti juga akan dihargai, yang akan diambil oleh koperasi Bruh. Dan seperti saya sampaikan tadi, mereka akan diberikan sebagai upahnya itu adalah koin emas. Nanti dikumpulkan lama-lama bisa jadi berapa mayam, ya kan? Jadi kalau untuk mekanisme sebenarnya pengolahan tadi juga kita sudah mendengarkan sama-sama. Di sini hadir memang ahli dari ITB, mereka lah yang melakukan perancangan sehingga mesin-mesin ini mampu memproduksi sebagaimana cita-cita kita semua, sebagaimana niat kami kemarin, sebagai cita-cita kami kemarin ketika maju sebagai wali kota, di mana kami berjanji salah satu program kami itulah Bruh Jegepeng. Dan alhamdulillah hari ini sudah bisa kita rasakan untuk ke depan. Nah, ini sudah ada bentuk barangnya, tinggal mekanisme nanti penjualannya seperti apa. Mungkin harus ada landasan regulasi yang lebih jelas nantinya, yang akan segera kita selesaikan juga oleh Pemko Lok Sumaweng. Mungkin ini juga akan dibantu sampaikan prosesnya seperti apa oleh perancang dari. Siap, terima kasih Wali, mohon izin, Ramil, Pak Kadis, Pak Wali, Wakil Wali Kota, Pak Danlamang. Sebelum saya menjelaskan, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan junjungan kita Nabi besar Muhammad dan Rasulullah. Konsep perancangan atau desain pengolahan sampah ini sebetulnya filosofi desain. Biasanya kita sebagai periset tuh ada filosofi desain namanya, Pak. Pak, saya kenalkan diri dulu, Pak. Oh, perkenalkan diri. Oh ya, maaf. Nama saya Import Vitex Grandis, Pak. Ya, kalau Grandis itu sangat akrab. Mungkin Bapak pernah beli Mitsubishi Grandis. Nah, sebetulnya itu kayu jati, Pak. Grandis itu. Jadi lokal, tapi di aransemen jadi bahasa Latinnya namanya Grandis. Nah, saya tahun lalu diundang oleh teman periset saya namanya Dr. Indra Wijaya. Kami sering riset. Nah, saya saat itu menjabat sebagai wakil ketua Ikatan Alumni ITB Pusat, Pak Wali. Saya mewakili wakil ketua 1 itu adalah bidang teknologi. Dan kami diundang ke sini kemudian menjadi tim reviewer. Tadinya kita dikasihkan desain mengolah sampah menjadi RDF, Pak Wali. Tapi setelah kita evaluasi 2 hari, tidak ada off-taker, adanya di Medan. Dan kita kaji kalorinya itu rendah, RDF itu hanya 3.200 paling tinggi. Dan itu hanya bisa dijual ke Medan. Sementara di sini, untuk bahan bakar biomasa itu lebih populer namanya cangkang sawit. Jadi kita tidak mungkin menyayangi cangkang sawit yang auzubillah banyaknya produksinya di sekitar Lok Sumaweng ini. Dan kalorinya luar biasa. Paling rendah 6.000, Pak.
kilogram per kalori. Jadi RDF susah melawan cangkang sawit, dan harganya hanya 1.000 perak. RDF itu 1.200. Dari hasil kajian, kita akhirnya nomor 1, konsep kita, boleh saya sampaikan dulu doa yang biasa saya sebutkan dalam kalau selesai sholat 5 waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Di dalam doa itu ada iman, ada ilmu, ada amal. Dan alhamdulillah pimpinan kita di Laksmawe ini menjalankan iman, yaitu namanya amanah sebagai wakil wali kota, itu mau menyelesaikan persoalan paling besar di Indonesia hari ini, namanya sampah. Saya berasal dari Bandung. 2 minggu yang lalu Menteri LH datang, bukan menghukum lagi, Pak, mensanksi berat, tidak boleh lagi mengolah sampah dengan model yang ditetapkan oleh wali kota Bandung yang namanya insinerator saja. Semua sampah dibakar. Dan akhirnya terpaksa melakukan program kembali lagi ke hulu, namanya pemilahan. Nah, kita di sini bukan cerita hanya tentang teknologi. Kita sebetulnya di sini itu adalah turunan kedua dari doa tadi yang namanya ilmu. Jadi yang dibawa misinya ke sini oleh Pak Wali Kota itu adalah knowledge. Knowledge mengolah sampah, pengetahuan. Pengetahuan bahwa di sini yang namanya sampah itu bukan garbage, bahasa Inggrisnya bukan waste management. Di sini knowledge-nya yang disampaikan oleh misinya Pak Wali ini adalah sampah itu berubah menjadi bahan baku. Jadi dari waste management ditransformasi menjadi material management, Bapak. Kalau namanya material, semuanya menjadi produk. Apalagi di sini judulnya adalah circular economy, Pak. Ibu wartawan dan wartawati. Jadi kalau namanya circular waste, circular economy dalam pengolahan sampah, itu sampah itu jadi material dan semuanya menjadi produk. Kita bisa lihat dari mulai pemilahan tadi, kita anggap aja bahan baku kita adalah yang ada tersedia di TPA ini, itu kita panen namanya plastik dulu. Karena dari 40 tahun yang lalu sampai hari ini yang tak berubah jadi tanah namanya plastik. Bapak nanti kalau keliling sini, lautan plastik, Pak. Nah, itu yang kita selesaikan nomor 1. Jadi di 2025 ini adalah pengolahan sampah organik, terutama namanya plastik. Kenapa? Karena pengolahan sampah itu selalu disebutkan energinya mahal. Maka dari material yang datang namanya sampah ini, itu yang nomor 1 kita ambil sumber energi namanya BBM dari plastik ini, Pak. Jadi nanti solar ini bisa menjalankan genset bisa menghasilkan listrik. Pak Wali juga punya PR namanya biaya transporter. Jadi kalau motor roda 3 pakai bensin itu, Pak, nah, kita tidak beli lagi dari mana kawan kita di Pertamina itu, yang kita beli 50% lah, nanti kita aduk, kita masukkan ke kendaraan transporter dari dinas kebersihannya Pak Wali. Itu akan mengurangi setengah biaya transporter. Kedua, kita akan mensupport karena dari LH itu ada juga ketentuan, Pak, kalau tidak difasilitasi pemilahan sampah dari masyarakat, maka pemerintah daerah tidak bisa mensanksi masyarakat. Nah, fasilitasi nomor 1 adalah penyediaan kantong sampah nih. Ini adalah fasilitas untuk pemilahan atau social engineering. Nah, semua sampah yang ke sini jadi produk, Bapak udah lihat semua. Yang residu, contohnya kayak pembalut, ya, atau pampers, itu sampah residu namanya. Itu nanti masuk ke insinerator. Insinerator kita ini yang udah lolos uji emisi, itu 2 chamber, Pak. Kenapa di Bandung kemarin di stop? Karena dia single chamber. Suhunya cuma 600. Kalau kita ini 600 di chamber 1, 1000 di chamber 2. Makanya kita lolos uji emisi. Dan kalau Bapak nanti lihat aja di Google, kita ini pencuci sampahnya sangat serius, 3 tahap.
yang di Bandung kemarin diberhentikan oleh Pak Menteri LH itu tidak ada scrubbernya Pak, langsung cerobong, dikasih katalis. Nah itu tidak standar SNI kalau kita memenuhi SNI. Nah sampah yang dibakar di insinerator ini udah namanya residu, udah nggak terpakai, jadi abu, itu pun kita olah jadi produk lagi. Jadi di sini nanti bahannya itu adalah abu pembakaran insinerator plus pecah belah yang nggak bisa dijual, piring pecah, gelas keramik pecah, itu kita ubah jadi pasir, jadi bahan bakar, bahannya paving block juga. Jadi semuanya jadi produk Pak, Ibu. Mungkin penjelasan saya Pak, maaf terlalu panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada pertanyaan? Pak, ini kan pakai listrik Pak. Berapa Pak daya listrik yang dibutuhkan untuk mesin-mesin ini? Ini kemarin kalkulasinya itu sekitar 150 kW Pak. Paling besar itu yang pemilahan ini. Sanggup dipenuhi Pak? Belum. Karena kita keterbatasan anggaran, kita pengen di program inisiatornya awal ini, masyarakat tahu banyak sekali produk yang bisa keluar dari sampah. Kalau kita hanya tadinya bikin pirolisis saja, maka kita nggak perlu lagi berurusan sama PLN. Kita pakai ini aja, bikin bahan bakar. Cuman kita nggak bisa dapat kantong sampah. Kita nggak dapat paving block juga. Ya mudah-mudahan nanti ada bantuan lah dari Kementerian Pusat. Mudah-mudahan kita ini jadi juara nasional Pak, pengolahan sampah. Amin. Baik. Ini di desainnya awalnya itu yang pabrik RDF itu adalah 3-5 ton per jam. Nah, kalau kita ini ada 1 sampah deposit di gedung A sana Pak, itu dia 2,5 ton per jam. Terus sampah terpilah di gedung yang B ini itu 2,5 ton per jam. Jadi kita ini 5 ton per jam Pak. Tapi dari 2 sumber sampah, 1 yang dari domestik, 1 yang deposit di TPA. Wali, ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, selamat dulu Pak untuk Pak Wali Kota dan Pak Wakil yang sudah melakukan visi misi pertama hari ini, yaitu Buruh Jitupeng. Kemudian yang kedua, menangkap penjelasan dari Bapak dari ITB tadi bahwa fokus utama kita di 2025 adalah sampah plastik. Nah itu sudah kami lihat hasil bahwa yang warna-warni dia jadi plastik hitam. Nah, apakah bisa dijamin bahwa plastik ini nantinya akan habis semua di sini dan menjadi produk sebagaimana sudah kami lihat tadi. Kemudian Pak Wali, penjualannya apakah di sini masuk nggak PTPL dalam proses penjualannya? Itu saja Pak, terima kasih. Sebelumnya. Siap. Jadi kalau plastik Pak, Bapak kumpulkan saja bentuknya masih seperti ini. Itu sudah ada off-takernya atau peminat atau pembeli. Saya juga 3 minggu yang lalu diundang ke TPST Ciracas namanya Pak, di Jakarta Timur. Itu dari bank sampah kirimnya hanya begini saja, dibeli oleh TPST. Itu pengelolanya swasta, lahannya dari Pemda DKI. Nah, kebetulan itu namanya Pak Wing, itu sobat saya, lulusan UGM. Dia dapat 3 TPST khusus plastik. Dari sini diterima sampah bentuknya begini, itu sama beliau hanya di press saja. Kita di sini nggak ada, mesin press belum dapat. Di press itu sudah nambah harganya 1.000 Pak. Dari press itu saya punya, mungkin Bapak jurnalis di sini catat aja, namanya John Peter. Itu dekat workshop saya di Gede Bage di Bandung, di Sumarekon. Itu dia mengolah botol-botol plastik ini, itu dicacah Pak. Cacahnya pun naik lagi menjadi tambah lagi Rp3.000. Dari cacahan itu dia ekstruder lagi menjadi biji plastik. John Peter itu mungkin kalau Bapak buka di Kikandi edisi habis Covid tuh 2021 itu pabrik pengolahannya. Nah, biji plastiknya itu naik lagi Rp3.000 lagi.
Jadi totali dia menjual 8.000 sampai 9.000 rupiah biji plastik bekas. Peminatnya paling besar itu dekat tetangganya kita, namanya Kota Medan. Bapak bayangkan, dari Kota Bandung dikirim ke Medan, Pak, masih laku. Ongkos kirimnya luar biasa. Kita mungkin sekitar 100-200 perak. Ya mudah-mudahan. Saya sih udah ngomong sama beliau, dia akan sharing. Kalau kita bisa ngasihkan banyak, dia akan sharing marketnya dengan kita, Pak Wali dan Pak Wakil. Demikian, Pak. Terus tadi terkait pertanyaan apakah akan didebatkan di PTPR, otomatis badan usaha Kota Losme cuma PTPR. Nanti kita akan atur mekanismenya seperti apa. Soalnya semuanya itu kan harus punya landasan hukumnya. Mungkin itu saja. Yang lain? Biasa sejarah kita melihat bahwa hampir seluruh proyek yang berkaitan dengan mesin di Kota Losme ujung-ujungnya menjadi mangkrak dan besi. Bukan. Terkait dengan hal itu, apa rencana Pak Wali supaya tak. Jadi yang pertama kita juga udah minta garansi. Yang kedua, pemilik yang merancang ini juga telah melakukan pelatihan kepada kemarin P3K kita untuk dilatih memang mereka sehingga mampu melakukan pengoperasian sendiri, dan mereka lah yang mengenal secara detail mesin-mesin ini, sehingga itu merupakan salah satu upaya preventif untuk mencegah mesin itu mangkrak. Ini program unggulan. Selama saya jadi wali kota, saya jamin itu nggak akan mangkrak. Ya, selama saya menjadi wali kota, itu kuncinya. Saya nggak akan biarkan, karena inilah program saya, dan program ini betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat. Sehingga Luk Semawe ke depan itu memang akan terwujud yang namanya zero waste, dan akan terwujud kota Luk Semawe yang indah, menjadi bagian dari smart city. Wali, dalam Gojilame. Ah? Gram. Jadi makanya akan diatur teknis ya. Itu kan makanya hari ini kita juga alat launching untuk pembentukan koperasi bro. Jadi koperasi inilah yang berhadapan dengan masyarakat pemilik sampah rumah tangga ini, dan mereka sendiri juga yang akan membayar koin emas tadi disampaikan itu. Enggak koin kayak koin, biar lebih aman inflasinya walaupun kecil. Mungkin itu. Pak Wali, Pak Edo lah, Pak Jaksa, pendapat Jaksa. Pak, untuk anggaran Pak, jangan dulu untuk anggaran. Pak Dery. Anggaran. Berapa anggaran yang dibutuhkan Tadi kan Pak Wali beroperasi, dan setelah ini kan sudah ada produknya Pak. Iya. Mekanismenya apa dan targetnya seperti apa, serta penjualannya nanti ini gimana Pak? Apa aja katanya. Jadi kalau anggaran mesin itu kemarin 6 miliar sekian. Pak Kadis berapa? 6 miliar berapa, men? Hah? 6 miliar? 6,6 miliar. Itu khusus buat mesin. Cuma kita kemarin juga ada melakukan rehab gedung. Sebenarnya gedung ini belum memadai sebenarnya. Karena kita kan seperti saya sampaikan punya keterbatasan anggaran. Ini kan gedung-gedung tua yang kemarin tidak termanfaatkan, kita manfaatkan. Dengan anggaran kadang-kadang untuk renovasi itu nggak tersedia di APBK, nggak tersedia sebenarnya. Tapi ya ini adalah bentuk kreativitas kami, sehingga mesin-mesin yang kemarin ini sebenarnya nggak ada tempat, itu akhirnya ada tempatnya. Gitu. Kalau target, ya makanya mekanisme akan diatur dulu, ya kan? Ya targetnya untuk mendapatkan PAD untuk Kota Losmawe, begitu. Dan tentunya juga bisa merekrut tenaga kerja, makanya ada koperasi bro. Mulainya kapan Pak beroperasi? Kan launchingnya hari ini bulan depan sudah mulai.
Seperti itu. Belum. Satu lagi. Wali, materi betul. Terkait dengan pemilahan sampah yang katanya nanti kan dibayar dengan emas. Koin mas. Setengah kalimat aja. Mekanismenya nanti Jaksa. seperti apa? Masyarakat yang membawanya menjualnya ke ini apa gimana tuh? Mekanisme yang pasti itu akan diatur. Tapi yang pasti ini yang berhubungan inilah koperasi buruh-buruh ini. Mereka yang akan mengambil sampah di rumah tangga atau di tempat misalnya di perkantoran seperti apa, mereka yang akan membayar pakai koin emas. Tentunya kan dengan nilai tertentu, dengan jumlah barang sampah tertentu, tentunya setelah dilakukan pemilahan. Dan nanti mereka lah, koperasi buruh-buruh inilah yang kemudian berhubungan dengan TPR sini, dengan mesin ini. Seperti itu. Oke. Kabe, nyo kasih Iya. Kabe kan? Oke, terima kasih pada seluruh capres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.